Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adhari Tonga dengan NIM 0108202113. Saya merupakan mahasiswa dalam jurusan manajemen dakwah di kelas D yang akan melaksanakan unit tugas yang diberikan oleh mata kuliah manajemen hadis tematik. Oke, tugas yang diberikan ialah dengan judul PPT menjelaskan mengenal hadis tematik. Langsung saja. Pengertian hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-ra'fu atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Jadi pada dasarnya hadis tematik merupakan pengumpulan hadis dari berbagai macam sumber yang kredibel dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang terpercaya, kemudian disusun dengan berbagai macam teknik ataupun cara lah, sehingga mampu mempermudah pemahaman. Kemudian cara penyampaian hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Al-Jami ada 3 cara, yaitu pertama menyampaikan hadis dengan kata-kata, dengan kata-kata. Cukup menggunakan kata-kata saja Nabi Muhammad menyampaikan hadis itu dan para sahabat mendengarnya. Itu merupakan cara yang sederhana. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Ya, kita kaum muslimin banyak mendengar bahwasanya dia mendahulu tulis-menulis itu masih jarang. Namun terus menulis hadis sudah ada dengan menggunakan media-media yang ala kadarnya seperti batu, kulit unta dan sebagainya lah, atau pelepah-pelepah kurma yang bisa digunakan sebagai media tulis. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung di depan para sahabat. Jadi ada hadis yang Rasulullah tidak ucapkan gitu kan, namun para sahabat melihat tindakan Rasulullah sehingga tindakannya itu dikategorikan sebagai hadis atau dalil, sehingga bisa ditindakan Rasulullah SAW itu menjadi satu dalil, suatu rujukan dalam bertindak bagi umatnya. Apapun masalahnya, ketika Rasulullah pernah menjalani satu masalah dan pemecahan masalah itu dilakukan dengan tindakan Rasulullah, kemudian diingat oleh para sahabat sehingga menjadi suatu hukum atau dalil lah. Jadi tindakan yang digunakan Rasulullah SAW bisa saja sebagai hadis, termasuk sebagai kategori sesuatu hal yang dipertimbangkan, bahkan sesuatu yang mestinya diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pembatasan. Pembatasan apa maksudnya ini? Pembatasan penyederhanaan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan 2 jalan dan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi pembatas ini berguna untuk setelahnya merincikan lah, ya kan, membataskan sehingga tidak main-main istilahnya kan, tidak ada kata sumber dan wenang dalam menentukan hadis itu kan, dalam Islam menyeleksi hadis. Yaitu ada 2 cara. Yang pertama itu ada 2 jalannya. Yang pertama itu adalah periwayatan lafzi. Adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang diurutkan Rasulullah SAW dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Tidak hanya menggunakan lafaz saja dan para sahabat mendengar dan menghafalkannya. Kemudian ada periwayatan maknawi, adalah hadis yang matanya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah SAW, akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh.
sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Kemudian ada istilah kodifikasi. Nah, kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, berarti mengumpulkan atau menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personal yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Jadi pengumpulan pada masa itu atau kodifikasi yang terjadi di masa kekhilafahan ataupun di masa pemimpin sebelumnya, mereka mengumpulkan hadis ditulis dari berbagai macam buku yang sudah lama ataupun ingatan-ingatan yang matan ataupun sanadnya jelas, sehingga hadirnya hadis-hadis ini diharapkan mampu mencerahkan umat, mencerahkan kehidupan yang sedang berlangsung, baik yang ada pada masa itu dan seterusnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.